Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Di video kali ini, saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Viza, karya Triani Yuliana, part 35. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 35. Maaf sebelum terlambat. Aku mengerjap, perlahan membuka mata dari tidur lelap sehabis salat Isya. Posisi badanku yang tanpa sadar meringkuk ke kiri, membuat netra ini langsung terfokus pada jarum jam. Saat ini waktu menunjuk pada pukul 12:30 malam. Kembali mengingat sebelum tertidur. Mama menyuapiku bubur dalam keheningan, tanpa melontarkan satupun pertanyaan. Hanya kata maaf beliau yang kutangkap di telinga. Juga raut kesedihan yang tertawan di netra. Namun, aku tak memahami permintaan maafnya itu untuk apa. Apakah beliau menyesali telah menikahkanku dengan lelaki bejat itu? Entahlah. Kini kurasakan tenggorokan yang sangat kering. Ingin mengangkat tubuh untuk duduk dan minum. Tetapi badan terasa berat. Kepala pun masih terasa pening. Padahal setelah makan bubur tadi, sudah meminum obat pemberian dari Mas Dirga. Aku mendesis saat memaksakan diri untuk bangun karena rasa haus ini tak tertahankan. Perlahan aku menggerakkan tubuh, tetapi kepala malah semakin keliengan. Ya Allah, mengapa hamba menjadi rapuh seperti ini? Saat menyingkap selimut, tubuh ini rasanya membeku karena tiba-tiba saja ada lengan tangan yang melingkar di pinggangku. Aku bilang jangan pergi. Kenapa bandel? Suara parau yang membuatku muak itu seketika membuat darahku bergejolak. Sontak aku memberontak. Tetapi tangannya tak mau dilepaskan. Lalu tanganku mengepal dan memukul-mukul kepala sendiri kuat-kuat. Aku terisak frustasi. Ingin marah, ingin berteriak, tetapi tertahan dengan hati yang meledak. Aku jijik. Aku benar-benar jijik disentuh olehnya. Viza. Kurasakan tangannya mendekapku erat. Aku semakin tergugu, meronta, merasa sangat kacau. Sejak kapan dia ada di sini? Mama dan Papa sungguh tega. Kemana perginya Mas Dirga? Ya Allah. Viza, dengar dulu. Sekuat tenaga aku memberontak dan memukul-mukul tangannya berulang kali hingga lelah. Akhirnya aku bisa terlepas dari dekapan lelaki yang membuatku bergidik ngeri itu. Entah mendapat kekuatan dari mana. Akhirnya aku bisa bangkit dengan air mata yang membanjiri pipi. Aku memutar tubuh ke arahnya, menggeleng-geleng dan berjalan mundur gemetaran. Aku takut ya Allah. Dengar dulu penjelasanku. Tidak, jangan mendekat. Suaraku yang lirih dan bergetar akhirnya bisa keluar. Viza, aku tergugu dan kalut ketika lelaki itu berjalan maju.
Aku mohon jangan. Aku menangkupkan tangan dengan gemetaran. Saking takut dia dekati. Sekuat tenaga bergerak mundur menghindarinya. Hingga di saat tubuhku terhalang meja belajar, kecemasan ini kian menjadi. Fiza, dengar sayang. Aku menggeleng-geleng dengan air mata berhamburan keluar. Jijik sekali mendengar panggilan itu darinya. Jangan mendekat, teriakku sekuat tenaga dengan napas tersengal-sengal sembari melayangkan tatapan tajam ke arahnya. Istighfar, Fiza. Aku menggeleng-geleng, menutup kedua telinga dengan pikiran tak karuan. Dengar, teriaknya sangat keras seiring dengan lampu yang padam. Sontak aku berteriak histeris. Kepalaku berputar-putar. Bayangan-bayangan putih berkelebatan di angan. Mual yang hebat. Napas sesak. Hingga tubuh yang lemas terkulai ini luruh ke lantai. Pikiranku semakin kalut saat tubuhku didekapnya erat. Meronta, berteriak, tergugu, hingga membuat tenagaku habis dan semuanya benar-benar gelap. Aku kembali terbangun dari alam bawah sadar. Lampu yang mati sudah kembali terang. Pertama kali yang kulihat adalah Mama. Beliau duduk di sampingku dengan kelopak mata basah. Ya Allah, kenapa jiwaku yang terguncang ini lagi-lagi membuatnya bersedih? Fiza, Mama mengelus kepalaku yang telah terbuka himernya. Istighfar, nak. Mama menghela napas panjang. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Jangan sampai setan menguasai hati dan pikiranmu. Satu persatu air mataku kembali menetes. Seketika aku melafalkan istighfar berkali-kali dalam hati. Sadar akan kehilafanku tadi. Ya Allah, tanpa kusadari hati ini telah terperdaya oleh bisikan hawa nafsu setan yang akan menjerumuskanku pada lembah hitam. Wanita yang kini membenarkan selimutku ini menatapku lekat. Masalah tidak akan pernah selesai jika cara menghadapinya dengan emosi. Dengarkan dulu penjelasan suamimu. Kasihan sekali dia. Mama terisak pilu. Batinku kian tak menentu. Kasihan. Untuk apa mengasihaninya? Dia bukan lagi suami Fiza, Ma. Aku menatap kosong dengan pikiran menerawang. Hati yang tak rela mendengar kata suami membuat suaraku akhirnya terdorong keluar. Apa maksudmu, nak? Mama menatapku dengan raut bingung. Dia tidak pernah mencintai Fiza. Aku menggeleng-geleng dengan menatap nanar langit-langit. Dia menghamili kekasihnya, Ma. Ucapku lirih. Aku tergugu. Perih. Luka batinku kembali nyeri. Dalam benak, janji-janji palsunya seperti melayang-layang, membuat seluruh isi dadaku terpilin-pilin. Ya Allah, jika jodoh adalah cerminan diri, mengapa jodohku adalah dia yang seorang pezina? Aku memejam sembari menahan isak yang menjadi. Hening.
Setelah tangisku mereda, Mama menghela napas panjang, kemudian menatapku dalam-dalam. Apa kamu punya bukti bahwa Dava telah melakukan zina? Seketika pertanyaan Mama membuatku tercengang untuk sejenak. Kemudian aku meyakini bahwa dia memang melakukan hal itu. Ucapan Siska mantan pacarnya menurut Fiza sudah cukup menjadi bukti, Ma. Sahutku yakin dengan menahan perih. Bagaimana jika itu merupakan fitnah dari hasutan setan? Setan bisa datang dari arah manapun, Fiza. Mereka akan melakukan segala cara untuk merusak rumah tangga manusia. Jangan sampai kamu menuduh suamimu berzina tanpa bukti. Apakah sudah ada 4 saksi? Jika tidak terbukti, maka kamu akan mendapat hukuman menurut hukum Allah yang tertulis di Al-Quran. Aku bergeming dengan pikiran yang mulai tak tenang. Seketika memori ingatan mengenai peringatan Allah bagi orang yang menuduh orang lain berzina yang kupelajari dari arti Al-Quran, Surah An-Nur ayat 4-5 kini berputar. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu berisi ancaman hukuman bagi qadzaf atau menuduh seseorang perempuan atau laki-laki berzina. Orang yang melakukan qadzaf diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Seketika tubuhku membeku dan hatiku serasa ditampar mengingat hukum Allah itu. Bahkan jika ada 3 orang yang menyatakan seseorang berselingkuh, tetapi ada 1 orang menyatakan tidak, maka ketiga orang tersebut tetap dikenai hukuman. Menuduh zina tanpa adanya bukti termasuk telah melakukan dosa besar. Apa kamu tidak takut? Aku semakin resah, hingga memori otakku kembali berputar mengenai dosa-dosa besar yang pernah kupelajari. Kamu paham kan? Jadi jangan mudah menuduh seseorang melakukan perzinahan. Ancamannya begitu berat jika tidak terbukti. Apalagi menuduh suamimu sendiri. Aku tercengang. Hatiku kembali tertampar berkali-kali. Bagaimana jika ucapan Siska hanyalah bualan belaka? Rasanya tidak mungkin. Mana mungkin ada seseorang wanita yang rela menjatuhkan harga diri dengan menyatakan bahwa dia telah hamil dari zina hanya demi seorang laki-laki. Istighfar banyak-banyak, Nak. Mama yakin suamimu tidak akan melakukan hal semacam itu. Seketika ucapan Mama mengembalikan anganku yang terbagi. Mama harap kamu segera pulih, supaya bisa segera menyusul suamimu di rumah sakit. Ucapan Mama seketika membuatku terkejut. Ada rasa cemas yang menjalar di ruang hati. Maksud Mama? Kenapa kamu tidak cerita sama Mama bahwa suamimu itu sakit? Aku menelan ludah dalam-dalam, merasa menjadi manusia yang penuh dosa. Kenapa ke rumah sakit? Ada apa sebenarnya, Ma? Tanyaku tak sabaran.
Aku beringsut bangkit dari duduk dengan dada berdebar-debar, panik, khawatir sekali. Setelah menjagamu dari pingsan, suamimu drop. Dia tak sadarkan diri. Panas sekali suhu tubuhnya. Apa kamu tidak takut? Mama, jangan menakut-nakuti Fiza, ujarku panik. Mama bangkit, berdiri, kemudian menghela napas. Mama tidak menakut-nakutimu, nak. Segera minta maaflah kepadanya. Sebelum kata maaf itu terlambat kamu ucapkan. Jantungku seperti berhenti berdetak untuk beberapa saat. Sesaat kemudian, detaknya semakin mengencang. Pikiran yang bukan-bukan seketika menghantuiku. Antar Fiza, Ma. Maafkan Fiza, Ma. Aku kalut dengan menggoyang-goyang lengan Mama. Dadaku berdebar-debar tak karuan rasanya. Bagaimana jika kata maafku benar-benar terlambat? Mama menghela napas panjang, kemudian menatapku lekat. Baiklah, setelah salat subuh kita berangkat. Terima kasih teman-teman masih setia dengan cerita ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.